Semoga kita mendapat jauh dari itu sudah performa sudah dari performa yang Mas. Kami sebagai tuan rumah pelaksanaan acara pengajian kuliah keliling dan halal bihalal, Mas kami memohon maaf jika pelayanan kami banyak kekurangannya. Inilah kami masih sejauh mana inilah pelayanan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan bapak-bapak serta saudara dan Mas semuanya sehingga acara pada pagi ini dapat terbaik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yordan, Bapak Suredi dan Bapak Basir yang telah membantu kami untuk persiapan pelaksanaan pada pagi ini. Bapak-bapak, setelah kita menjalankan ibadah puasa sebulan lamanya, agar bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan kami juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan dengan benar-benar sebanyak 4 dokter, 2 perawat dan 2 apoteker serta siapkan ujian juga. Setelah pada kuliah ini, pada kuliah kasus ini, kita akan mulai pelaksanaan dari halaman masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Ketua Forkomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam pilihan pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan sawit hadir dalam rangka mendukung kegiatan Forkomas. Jadi tetap mendorong agar BCM bulan sawit ini adalah merupakan suatu kebaikan bagi para PKM di lingkungan orang-orang atau negara para pengurus komunitas atau pemilik masyarakat. Gampang banget nabung yang tidak sebakaran dan depan belakang sehingga dibuka alasan dalam salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan suatu sahabatnya, mudah-mudahan pula mendapatkan teman yang kubur dari teman-teman yang soleh. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa pimpinan dan staf Forkomas layanan bisa kesehatan gratis dan lain-lain. Demikian kami sampaikan. Jazakumullahu khairan jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir pada pagi hari ini dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Rajin saya, mohon maaf tidak ada saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita panjatkan atas seluruh nikmat yang kita berikan, terutama nikmat Islam kita dan nikmat kesehatan kita, sehingga pagi hari ini dalam keadaan walafiat kita semua bisa kembali bertemu bersilaturahmi. Yakninya Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir Al-Siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan, Pak?
tumpah sama beraya. Nasi lebarannya 1 bulan. Nah, silaturahimnya biasanya Sabtu dan Ahad lagi libur, atau malam hari pulang kerja. Ya, pulang kerja, keluarga yang belum dikunjungi, nah didatengin itu biasanya. Nah, kalau Malakasari cita-citanya lebarannya mau berapa lama nih? Nah, kalau lebarannya setahun, Ramadannya setahun. Nah, itulah yang akan kita bicarakan pada hari ini, yang saya cintai semuanya. Semuanya saya cintai, saya banggakan, mulai dari Pak Ketua DKM, ya, kemudian Ketua Forkomas Pak Eman, kemudian Pak Lurah, Masya Allah, senang sekali, masih muda ya, mudah-mudahan nanti karirnya senantiasa diapain, diaminin yang baik-baiknya. Dari Pak Lurah jadi Pak Camat calon mayat. Kita semua kalau calon mayat ya. Kemudian dari camat jadi wali kota, oke lah. Jakarta mana rencananya? Dari wali kota jadi langsung wapres. Bisa ya sekarang itu ya? Hah? Yang benar? Syaratnya apa? Kelihatan dari komennya belum ikhlas. Wajah-wajah orang kalah ini semua. Enggak lah ya. Kita semua pemenang. Kenapa pemenang? Minal a'idina wal faizin. Ya. Oh ya, ada Pak Ketua DMI juga, Pak. Masya Allah, sini dong Pak. Samping Ustaz Akid nih. Pak, kalau di sini duduk di tengah-tengah itu dapat sarung pekalongan Pak. Saya cuma kasih tahu karena saya nggak pernah dikasih Pak. Para asatid ya, yang hari ini hadir bersama kita, Ustaz tetap kita Ustaz Tobroni jauh-jauh bolak-balik ke sini. Saya yang dekat malah kurang, jadi mohon maaf ya untuk hifdzul amanah. Begitu juga para tokoh ormas di sini ya, dari PCM Muhammadiyah dan PCNU ya berarti. Hah? Ya, dari NU mudah-mudahan ada. Ya, mudah-mudahan senantiasa Malakasar ini selalu dilimpahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Lurah, ada pesan yang harus saya sampaikan hari ini dari ceramah sebetulnya. Hari ini lebih kepada halal bihalal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma atina hikmatan allati man utiha faqad utiya khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terkait halal bihalal, kemudian kasuling itu apa sih panjangannya? Yang pengurus ngomong jamaah. Kasuling. Yang sibuk. Forkomas apa artinya Forkomas? Forum Komunikasi Masjid Semalaka. Masya Allah. Sekarang sudah menjadi perkumpulan ya. Proses ya. Proses semuanya harus rajin komunikasi.
Saya sebagai pembina dan pendiri dulu sering kita muter terus ya ke Istilah Mana ini. Awal tahun 2000 lah persisnya. Ya, tahun 2000 sampai kemudian Forkomas berdiri. Nah, itu pas 2001 itu ada 9/11. Ya, runtuhnya dua menara kembar Twin Tower. Setelah itu Islam dituduh ya dengan berbagai macam sandiwara kan, tuduhan Islam violence, Islam radikal, Islam intoleran, Islam apa lagi. Itu pecah belah kita semua pada saat itu. Dihancurkanlah Irak, dibikin bonek, jadi bikin sandiwara di Irak kan dulu ya, ada senjata pemusnah massal. Terus apa lagi? Suriah diadu domba lagi, begitu ya. Sampai terakhir sekarang ini sandiwara terbarunya setelah Yaman adalah kasus Iran dan Israel. Ini semua sebetulnya ini bukan soal Syiah dan Sunni lagi sebetulnya kalau kita sebagai Muslim dan ingin bersatu. Ini soal politik sebetulnya. Ya, jangan sampai kita juga mau dipecah belah lagi oleh mereka-mereka yang punya kepentingan dan dengan sandiwara politik saja sehingga umat selalu dipecah belah. Dan insya Allah Forkomas dan keberadaannya di Malakasari tetap menjadi pemersatu kita semua. Amin. Walaupun beda pilihan, tetap harus bersaudara. Jelas? Urusan yang di atas ini nih masalahnya. Kadang-kadang ini atas nama rekonsiliasi, atas nama persatuan, hak dan batil bercampur aduk. Ada nggak kayak gitu? Yang di bawah belum selesai diaduk-aduk, ini curang, ini nggak adil, ini tiba-tiba di sono ngapain? Peluk-pelukan, salam-salaman. Nah, yang di bawah kesian kan? Nah, ini kelakuan para pelaku sinetron politik ini. Ya sudahlah, halal bihalal pada hari ini. Kita lihat ke depan, apa itu yang ke depan? Di depan mata kita ini yang harus kita selesaikan satu. Siapa yang puasa Syawalnya belum selesai? Hello. Kalaupun hari ini lagi puasa dan ditawarin opor ayam, makan apa jangan? Dia bingung, Ustaz, kayaknya kagak ada opor ayam loh. Yang ada juga lagi posisi opor tunis di atas gitu ya. Ibu-ibu tahu opor tunis? Nah, ada ayam opor ditumis setelah itu. Jadi opor yang mencampurkan antara hak dan batil. Ya, itu dulu kerjaan para sinyo-sinyo Belanda di Indonesia. Ya, para sinyo-sinyo Belanda ini kerjanya kayak gitu. Ya, memecah belah penduduk pribumi dia sendiri atas nama Indonesia, ya, bersatu dalam kebatilan dengan para penjajah. Nah, kedepannya kedua apa nih di depan mata kita? Setelah Syawal bulan apa? Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah bulan apa? Bulan haji. Oke. Yang ketiga ada apa di depan? Kurban. Ya. Tapi tadi ada urusan negara yang lain. Ada apa ke depan nih? Pilkada. Pilkada, ya. Setelah pilkada, gubernur, wali kota, bupati, di bawahnya ada apa? Nah, jangan sampai nih berantem nih gara-gara rebutan jadi RW, jadi RT. Apalagi berantem rebutan pengurus masjid. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan gak ada yang di sini ya. Gak boleh ada, ya.
menghadapinya nih, lihat, saya dari tadi mikir apa kira-kira contoh yang baik ya supaya bisa menjadi pelajaran buat kita hari ini semua, dan supaya kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, hidupnya di dunia tentram dan damai, keluarganya tumbuh di Malakasari ini. Bagaimanapun juga siapa yang menuanya di Malakasari dari muda sampai tua, mungkin separuh umur di Malakasari angkat tangan. Nah, yang separuh umurnya udah di Malakasari angkat tangan. Yang sepertiga umurnya di Malakasari angkat tangan. Yang angkat tangan gak jelas. Tanpa terasa ya, kita ini sebetulnya kemungkinan besar teman kita di surga atau teman kita di neraka itu orang Malakasari. Benar, karena kita kan interaksi sama dia hari-hari, banyakkan sama dia kan, betul nggak? Apalagi nih di samping Masjid Istiqlal ini rumahnya rapat-rapat kan ya, dekat itu. Makan durian sedikit aja udah kedengeran sama tetangga. Salah parkir jadi masalah nggak? Betul nggak? Tim udah siapin Pak Jordan mobil buat saya di depan supaya parkirnya aman tuh, dirapin sampai ditungguin. Gue jalan kaki. Gara-gara ada parkir di ujung sana, gue nggak bisa masuk. Ya udah apa-apa. Untung hari ini halal bihalal. Kalau warga gimana kira-kira? Ada warga nih pulang kemudian kita parkir salah. Masalah nggak nanti kendaraan kita? Nah, tapi hari ini bagaimana nih cara menjadi orang yang senantiasa bahagia dan selalu baik dalam kehidupan ini? Bismillah. Rasulullah SAW bersabda, al-insanu kal ma'adin. Manusia itu seperti ma'adin, logam. Logam apa? Yang anti korosi, sehingga karena dia tahan, anti karat, tidak gampang kusam, cocok menjadi standar untuk alat tukar. Apa namanya? Bagus, emas. Rasulullah SAW bersabda, kalau melihat manusia itu pandang seperti Anda memandang logam mulia. Kata Rasul, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyahnya akan menjadi yang terbaik pula di masa Islamnya. Ada mantan di sini? Mantan maksudnya mantan penjahat. Saya kira mantan semuanya. Siapa yang gak pernah berbuat jahat, betul kan? Ada mantan pendosa di sini? Semuanya. Mantan preman di sini ada? Ada preman sama adiknya sendiri. Ada preman sama bininya. Kejam banget. Ngelihat anak atau melihat adik, melihat saudara kayak preman melihat musuhnya, maunya berantem aja dan maunya menyerang, kalau perlu menindas dan membunuh. Itu kan premanisme. Jadi di sini yang hadir mantan semua ya kalau itu. Tetapi ada di antara manusia yang dulunya adalah emas yang masih di dalam tanah, yang bukan siapa-siapa. Kemudian tiba-tiba setelah muncul yang menjadi logam mulia. Ngomong-ngomong, tahu nggak harga emas sekarang berapa? Ini buat yang emasnya banyak, terutama ibu-ibu yang punya emas 70 kilo, ada nggak Bu? Ada, emas Eko. Untung banget ya. Kalau punya emas 90 kilo kayak Mas Toto berarti gitu ya. Terus 91. Ngomong waktu puasa berat badannya turun nggak Pak Agus? Nah, turun berapa Pak? Turunnya 2 on. Baik, manusia itu pada hakikatnya kita dan orang lain itu seperti logam mulia. Yang terbaik di masa jahiliyahnya akan menjadi yang terbaik di masa Islamnya. Idahum faquhu,
kalau mereka faham tentang agamanya. Umar bin Khattab contohnya, sebelum dia faham agama, preman gak Umar bin Khattab ini? Wah, preman habis. Lawan bulatnya siapa? Khalid bin Walid kan? Kenal Khalid bin Walid? Tapi dua-duanya ini yang mantan preman habis ini di Quraisy pada saat itu, ketika tersentuh dengan dakwah Islam dan dia faham dengan Islam, apa gelarnya Umar bin Khattab? Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Pembeda antara hak dan batil, jangan macam-macam sama Umar. Apa contohnya? Satu hari ada orang munafik nantang, ya Muhammad, apa betul kamu itu utusan Allah, Rasulullah? Rasulullah tahu yang datang ini munafik. Silakan tanya. So, kalau saya ngomong nggak objektif, saya Rasulullah atau bukan, kalau saya ngomong subjektif. Tanya sama Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar, ketok pintu. Assalamualaikum. Bukan lu Abu Bakar. Jawab aja. Ada apa? Betul si Muhammad itu utusan Allah. Melihat yang datang ini munafik, maka no comment, ya. Makanya di grup jangan sembarang komen. Kata Imam Syafi'i, jangan beri pendapat kepada orang yang tidak membutuhkan. Pendapat kamu nggak dihargai, kamu juga nggak mulia. Ini buat para pengkomen di grup yang nggak penting. Semua dikomenin, hebat dia. Sampai Sintayong pun. Ibu tahu Sintayong? Ini kalau kata anak muda sekarang, terserah di MK apapun keputusan, yang penting PSSI 4 besar. Betul Pak? Yang tahu, yang nggak tahu udah nggak usah. Ya, karena ini mengancam tahajud. Ya, saya tuh gara-gara kemarin itu perpanjangan waktu, sambil nonton istighfar terus. Ya Allah, udah gitu tos-tosan lagi adu penalti, istighfar lagi saya. Ya sambil nonton itu tasbih subhanallah, sambil melihat ternyata udah 5 yang cetak gol nggak selesai, tambah lagi astagfirullah. Sampai skornya berapa terakhir kemarin? 10-11 tambah 2 jadi 12-13. Tawar tahajud kalau nonton kemarin. Baru saya setelah itu pas jam 4 kan, jam 4 saya sudah dosa gue nih kalau sampai ninggalin tahajud. Nah, kata Abu Bakar, lu tanya deh sama Umar. Assalamualaikum. Umar, bukan lu. Umar, apa betul si Muhammad itu utusan Allah? Bentar, tunggu di sini. Kalau orang Betawi bilang tunggu di mari, gitu ya. Dia keluar, lu tahu bawa apa? Dia bawa pedang di kepala, das, selesai. Karena Umar ini terkenal Al-Faruq, ya, dia bisa mendeteksi antara hak dan itu untungnya jadi mantan preman. Ya, di dalam Islam perlu nggak kita? Perlu. Jadi kalau dia macam-macam langsung dia tahu, ini dulu bawahan gue tahu di gang mana dia nih, gang berapa di sini. Idahum faqhu, jika mereka sudah paham tentang Islamnya, jika mereka dulu yang menjadi yang terbaik di masa jahiliyahnya, menjadi yang terbaik pula di masa Islamnya. Yang kedua, Khalid bin Walid, apa gelarnya? Saifullah. Ada Pak Saifullah di sini? Dia harus menjadi pedang Allah. Khalid bin Walid itulah, ya, yang menjadi panglima besar di perang apa, terutama melawan Yahudi, ya. Disikat semuanya sama dia. Baik. Mumpung bulan Syawal, ada yang punya pantul bagus nggak bulan Syawal? Sekarang punya pantul bagus nggak?
Belum kepikiran. Ada yang punya pantun bagus boleh jawab? Hah? Ikan asin? Ikan, oh oke. Ikan bawal diasinin. Dia patah betul kasih mik. Coba. Dosa jemaah coba. Ini halal bihalal ya. Ini bukan pantun, tapi istilah lamanya bidar dalam bahasa Indonesia. Iya. Bukan badal ya, bidar. Kata-kata bijak. Iya. Bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin. Jadi pengen hujan gerimis aja, ikan bawal jangan menangis, bulan Syawal. Nah, orang-orang yang sudah dibentuk di bulan suci Ramadan ibaratnya tuh seperti logam mulia. Siapa yang tahu harga emas sekarang berapa? 1.300.000. Nah, ketahuan. Pasti punya logam mulia. Ya, beruntunglah suaminya ini. Ya, dulu 10 tahun yang lalu, ya, atau 20 tahun yang lalu kalau bapak-bapak itu nyimpen emas, katakanlah harganya masih berapa dulu? Ingat-ingat 10 tahun 20 tahun yang lalu. Berapa ribu? 90.000, 500. Katakanlah ingat 500.000 ya. Waktu emas masih 500.000, belum lama ya. Belum lama 500.000. Sekarang sudah 1.300.000. Jadi seandainya dulu kita nyimpan emas, ya, katakanlah 100 gram yang 500.000. 500.000 kali 100 sama dengan 50 juta ya saat itu. Betul? Saya pernah pepet dijual juga pada saat itu. Ya. Kalau sekarang dijual jadi berapa harganya? Jadi 1.300.000 tambah berapa itu? 800.000. Berapa persen naiknya itu? Ya, dari 500.000 ya, jadi 1.300.000 naiknya 800.000. Jadi lebih 150%. Betul nggak? Kalau nyimpan duit, nah, kalau nyimpan duit 10 tahun yang lalu, sekarang berkurang kan nilainya? Contoh ukurannya dolar. Ya, sekarang dolar berapa tuh? Ada 1.200.000. 250 kemarin. Ya. Yang punya dolar jangan dijual dulu. 16.200. Ya. Yang punya dolar tahan dulu karena bakal naik terus nih. Kayaknya dengan perang dan kondisi Amerika sekarang, selain Ukraina dan kasus Iran, ini akan perang akan naik. Mungkin akan sampai 17-18. Bakal naik ini terus. Yang punya dolar simpan ya. Udah disimpan. Tapi jangan lupa diinfakin juga. Jangan lupa zakatnya. Kena zakat ya? Kena. Zakat emas kena nggak? Kena. Nanti makanya harus diputar. Nah, saya mau bilang begini. Seandainya dulu kita simpan emas, dulu harus 75 gram emas baru bisa naik haji. 10 atau 20 tahun yang ke depan cukup 50 gram emas sudah bisa naik haji. Dulu kalau kita kurban dengan 1 gram 1 dinar yang 4,4 gram itu cukup 1 ekor kambing. Nah sekarang kalau kita pakai sunnah Rasul terus, saya tetap pokoknya setiap tahun kurban saya ikut Rasul yang terbaik 1 dinar minimal harga kambing. Kalau 1 dinar yang 24 karat 4,44 kali 1.300.000 berapa harganya? Kali 4 dulu deh. 4 kali 1.300.000 udah 5,2. Ya, 0,4 jadi 5,5. Kambing harga 5,5 juta gede nggak? Itu kalau nabung
dinar emas untuk kurban. Ini ibadah. Maksud saya begini, orang-orang yang berkarakter emas mulia ini selalu amal solehnya itu yang terbaik, simpanannya yang terbaik, bekalnya pun selalu ingin yang terbaik. Itulah orang yang sudah dibentuk di bulan Ramadan. Tapi sekarang ada Mas Putih. Mas Putih ini kayak siapa ya? Mas Aktif atau lagi tidak? Mas Putih sama Mas Kuning apa bedanya? Harganya sama, tergantung karat. Cuma kandungannya yang beda. Nah, saya mau bilang, orang-orang yang menjaga keaslian kualitas imannya sebagai mukmin di bulan Ramadan, yang waktu bulan Ramadan siangnya siam, malamnya qiyam, dan itu dilanjutkan sampai sekarang, maka mereka lah yang menjaga kualitas dirinya senantiasa 24 karat. Emas putih itu sebetulnya dengan emas kuning kelihatan. Kalau emas campur baja itu rada ke oranye-oranyean. Emas campur kuningan itu kuning kehijau-hijauan kadang-kadang. Nah, kok bisa ada emas putih yang bapak-bapak pakai? Kandungan emasnya kalah banyak sama palladium yang warnanya putih, logam berwarna putih. Dan dia memang untuk modern ini, kok jadi kayak tukang emas lo ngomong ya? Sebagai pengetahuan gak apa-apa kan? Supaya kelihatan mengkilat dikasih rhodium bagian luarnya, itu lebih simpel. Harganya sama nggak? Sama, diukur dari apa? Karat emas aslinya. Harga rhodium dan palladium tidak dihitung, yang itu adalah emasnya. Begitu juga kita setelah keluar dari bulan Ramadan, yang tetap menjaga kemurnian imannya, la'allakum tattaqun, kualitas takwanya di bulan Ramadan dijaga di luar bulan Ramadan, mereka inilah orang-orang yang senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti disempurnakan bulan Syawalnya sehingga dia dianggap oleh Allah amal ibadahnya karena berkualitas cuma puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi dianggap dapat puasa penuh 1 tahun ke depan. Ini orang hebat. Kelihatannya orangnya di sini semua nih. Yang udah selesai 6 hari angkat tangan. Yang udah selesai angkat tangan, jangan malu. Saya mau lihat kualitas ibadahnya orang Forkomas. Ini gak ada urusan dia enggak dia ya. Angkat tangan udah selesai. Masya Allah. Top. Sukses. Yang on the way. Proses penyelesaian angkat tangan. Jangan tahu, saya juga masih proses ini. Oh bagus. Yang baru hari ini untung diingetin angkat tangan. Ya. Menurut Imam Hanafi katanya nggak harus Hanafi ya, nggak harus berturut-turut, nggak apa-apa. As-Sana'ani pesan kalau bisa, kalau berturut-turut agak susah. Karena awal-awal kita nggak mungkin dong datang ke rumah saudara disuruh makan puasa, datang ke rumah anak cucu disuruh makan, kayaknya kurang menghargai, gitu kan? Maka pada kondisi seperti itu terkadang makan lebih baik, ya, sambil menyembunyikan amal soleh. Sehingga Sana'ani pesankan kalau bisa gabung aja dengan puasa Wid, 3 hari sebelumnya ditambah 3 jadi 6, atau 3 hari ayam Wid ditambah 3 setelahnya jadi 6. Tapi udah lewat sekarang ya, udah lewat. Tapi masih ada di akhir-akhir ini. Nah, Anda yang menyempurnakan Syawalnya dengan puasa 6 hari dianggap dapat puasa 1 tahun penuh. Kok bisa Ustaz? Gimana tafsirnya? Setiap kebaikan di mata Allah dihitung menjadi 10 pahala. Ya, innal hasanah, ya, likulli hasanah bi'asyri amwalih bi'asyri amsalih, terhitung 10 kali. Jadi kalau puasa 1 bulan penuh dianggap 30 hari, 30 kali 10 sama dengan 300. Berapa bulan? 10 bulan. Ya, 300 bagi 30 sama dengan 10 bulan. Puasa 6 hari
kali 10 sama dengan 60. 300 tambah 60 360. 60 hari berapa bulan? 2 bulan. 10 tambah 2 sama dengan 12 bulan. Itu kebaikannya. Jadi orang-orang yang berpintar emas selama bulan Ramadan, maka tidak putus qiyamul lailnya, tidak putus khatam Quran dan tadarusnya serta tadabburnya, tidak putus puasa-puasanya, ya, tidak putus sedekah-sedekahnya, tidak putus silaturahimnya, dan yang penting adalah menjaga ketakwaan di dalam hatinya. Selesai nih Syawal. Sekarang bulan haji. Jemaah Fokomas yang tahun ini berangkat haji, baik wena biasa plus atau non reguler, furoda, umman atau apalah angkat tangan yang pergi haji, kita doain. Ada? Nah, yang keluarganya haji, ya kita doakan semoga hajinya mabrur. Dan yang belum pergi haji, saya doakan semoga segera bisa dimampukan oleh Allah bisa berhaji. Modalnya niat dan istighfar. Minta sama Allah. Ini demi Allah, saya baru kemarin ketemu seorang profesor bilang sama saya, Pak Ustaz, siapa orang Indonesia yang pergi hajinya nggak pakai paspor, nggak pakai visa, bahkan nggak pakai ongkos? Pak Ustaz pernah tahu? Dia bilang, saya Pak Ustaz. Ya, singkat cerita bagaimana dia bisa, dia menjadi dokter, seorang pejabat kenal dengan Gubernur Madinah telepon, dia ini seorang profesor, ilmunya hebat, perlu Anda datang ketemu dia, dan akhirnya diundang ke Madinah, langsung ke Madinah mendarat, jemput Gubernur, langsung pergi haji, dikawal sama Gubernur. Mudah-mudahan di sini dikawal sama Allah dan malaikat. Jangan minta kenalan sama Gubernur juga, nanti malah nggak ikhlas, ya. Bagaimana cara supaya dikawal Allah bisa pergi haji? Banyak cerita-cerita orang yang bisa pergi haji tanpa harus kerja keras. Saya pernah bimbing jemaah ONH Plus yang paling mahal bayarannya. Yang haji sama gue tukang pijit. Yang haji sama gue bareng siapa? Tukang pijit. Orang-orang pulang haji pada boncos duitnya, dia pulang haji banyak mereka hidup tukang pijit. Kalau di umroh sama haji butuh tukang pijit nggak? Dokter aja butuh kan? Nah ya, dokter yang rekomen jamaah kalau ada yang masuk angin udah kasih ini. Akhirnya gue ikutan, gue nomor 1. Lumayan, pijitin kita, kerokin gue 100 real. Ya, kalau satu hari 2-3 pasien, kali katakanlah 25 hari. Jadi apa kira-kira menjadi bekal haji kita? Amal saleh. Karenanya ada banyak cara. Pokoknya murnikan selalu iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru saja kemarin ada seorang perempuan udah capek dengan pekerjaannya. Pokoknya dia nggak bangga deh dengan pekerjaannya, tapi nggak punya cara lain. Nggak punya cara lain buat cari duit. Saya nggak usah sebutkan. Pokoknya dia capek. Nggak terhormat juga pekerjaannya, tapi juga nggak haram, tapi nyerempet terus. Capek orang kayak sampai pada akhirnya takdirnya harus berangkat haji tahun ini. Kenapa? Karena taubat yang ada di dalam hatinya, unsur emas yang ada di dalam jiwanya dimunculkan. Takdirnya ayahnya yang harusnya berangkat tahun ini almarhum, dan dia yang mewakili ayah. Tepat waktunya ketika dia mohon kepada Allah, ya Allah, aku bertobat kepada Engkau di bulan Ramadan ini, ya Allah. Berikanlah kepadaku petunjuk-Mu, ya Allah. Aku ingin jadi orang baik. Aku ingin punya penghasilan yang halal. Aku ingin hidup bahagia di jalan Kau, ya Allah. Akhirnya, Ustaz, nanti kira-kira waktu haji kita ketemu dengan Ustaz, bimbing saya dong. Karena dia orang biasa. Insya Allah kalau mau naik haji, yang belum terutama
fokus. Allah sudah bekali kita di bulan Ramadan, ya. Dan tolong orang-orang yang berhaji, doakan orang-orang yang mau berhaji, dan saya doakan semoga semuanya bisa berangkat haji. Ya kalau saya sendiri berangkat haji dulu waktu masih mahasiswa, jadi modalnya cuma $100 buat bikin paspor sendiri sebetulnya, dan lain-lain sampai kemudian bisa. Itu hasil doa juga. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, gimana saya bisa hajikan orang tua saya? Ya dari tabungan itu bisa menghajikan orang tua dari beasiswa. Kita bisa melayani. Nah itulah, walaupun akhirnya nggak bisa ngajarin orang tua sendiri semuanya, tetapi saya membiayai, kemudian guru saya hajikan, guru ngaji saya. Pokoknya berbuat baik apa saja yang bisa kita lakukan dan kita niatkan. Dan bukan cuma haji, dalam hal apa saja. Amal soleh kita yang akan menjadi teman kita dari kita hidup sampai kita mati, dari dunia sampai ke dalam kubur. Saya menanya nih, Bapak Ibu sekalian, kalau mau pergi haji atau pergi umroh, koper bagasinya isinya apa? Cabinnya, tas cabinnya isinya apa? Handbagnya, tas tangan isinya apa? Sekarang saya menanya, itu kalau pergi haji. Kalau mau mati, kopernya isinya apa mau mati? Halo? Apa isi kopernya kalau mau mati? Buat di akhirat nanti. Yang buat di kuburan, cabinnya apa buat di kuburan? Buat berhadapan sama malaikat kubur, handbagnya apa isinya? Udah siap belum? Nah, lo. Padahal di sini camat semua. Calon, udah bekal belum? Nah, Allah. Bekal ini yang harus kita siapkan. Perjumpaan dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu pasti nggak? Pasti, bahkan digambarkan dalam riwayat yang sahih. Perjumpaan kita bainaka wa bainahu laisa fihi turjuman. Enggak ada nanti penerjemah yang bisa menerjemahkan antara kita dengan Allah. Kita akan berhadapan langsung dengan Allah. Katanya, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih." Orang-orang yang berjiwa emas murni 24 karat. Jangan tanggung-tanggung ya. 24 karat itu biasanya 99,15% itu udah masuk 24 karat. Nah kesononya sampai 99,99, nah itu 24 karat murni banget. Orang-orang yang mulia pada hari ini membekali dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan amal saleh dan tidak syirik. Apa itu amal saleh? Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syaratnya agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Kalau amal kita ikhlas karena Allah, tidak mengandung riya, apalagi syirik, amal kita sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, itu namanya amal saleh. Sisanya kalau ingin menjadi emas murni 99,99 wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah dalam beribadah, termasuk jangan campuri dengan riya. Riya ini yang menurunkan kualitas kadar keemasan logam mulia di dalam diri kita. Dan terakhir, kurban. Ya, sudah siap kurban tahun ini? Sudah boleh nabung? Nah, kalau kagak nabung ya tiap tahun juga kagak bisa kurban. Kurbannya kambing kurus-kurus. Kalau orang-orang yang di sini nih betul-betul sukses Ramadannya, pasti akan selalu memilih amal soleh yang paling tinggi terus kualitasnya. Itulah orang yang berjiwa emas yang digambarkan Rasulullah SAW. Kurbannya pun minimal, pokoknya harus 1 dinar minimal. Yang 4,4 kali 1.300.000 dia sudah baca. Pokoknya kurban saya tahun ini harus 5.500.000 kambingnya. Allahu Akbar. Terus berapa keluarganya? 7 orang misalnya. Jadi 1
Sapi harganya macam-macam nggak? Macam-macam. Kalau 5 juta katakan kali 7 sama dengan harga sapi 35 juta, gede nggak? Gede. Seukuran emas siapa di sini? Nggak ada lah ya. Karena kan bisa 400-500 kilo ya. Nggak ada lah di sini. Tapi itu kira-kira cara berpikir orang yang bermental emas dan beribadah. Semoga di halal bihalal tahun ini kita punya persaudaraan semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jaga Malakasari tetap damai, setuju? Kita jaga kompak supaya aman, kamu kita setuju? Dan mari selalu penuhi majelis di Forkomas ini. Ya, jangan sampai kalau di masjidnya doang dia hadir Forkomas, di masjid lain kagak. Berarti bukan Forkomas ini, Komas saja. Komunikasi masjid sendiri aja. Tidaklah, semua insya Allah kita bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, tolonglah kami semua. Ya Allah, mampukanlah kami semua agar senantiasa berzikir mengingat Engkau di dalam hati kami. Ya Allah, dan mampukan pula ya Allah agar kami selalu bisa bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat-Mu. Mampukan di sisa usia kami ya Allah untuk memperindah dan meningkatkan kualitas ibadah kami saja. Ya Allah, jangan Kau cintakan hati ini kepada dunia ya Allah. Allahumma ja'al khairu ayyamina yawma nalqaka. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami adalah hari di mana ketika kami berjumpa dengan Engkau dengan bekal yang cukup. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang mendirikan salat, jadi orang tua yang menjadi teladan salat bagi anak-anak kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak dan keturunan yang mendirikan salat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu ke kampung kami, curahkanlah rahmat-Mu kepada negara kami, curahkanlah rahmat-Mu kepada negeri-negeri muslim. Ya Allah, tolong saudara kami di Gaza, beri makan saudara kami yang kelaparan, beri makan saudara kami yang kedinginan, berikan tempat tinggal saudara kami yang tidak punya tempat tinggal ya Allah. Hancurkanlah Israel itu ya Allah, hancurkanlah mereka ya Allah, hancurkan kekuatan mereka, hancurkan persatuan mereka, hentikan kezaliman mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam. Itu untuk pengurus DKM untuk memenuhi bayaran untuk dikasih kupon untuk cek kesehatan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Setelah ini kita rapat-rapat disediakan sarapan pagi di selatan kanan masjid Al-Amanah. Mohon kepada jamaah untuk tidak bubar dulu. Forkomas takbir, agungkan asma Allah takbir, Palestina takbir.